Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita channel Kisodo Bono Official. Oke, di video kali ini kita bahas yang video kemarin mengungkap kejadian kasus Subang, yaitu salah satu yang kita sebutkan alias almarhum Amalia. Oke, jadi kita mau bahas kok video tersebut dihentikan gitu. Jadi gimana Ki? Ya padahal lagi orang tuh nungguin terusannya iya, gitu. Betul. Gitu. Jadi alasan saya itu menghentikan itu, jadi kan proses pencarian pelaku kan masih berjalan nih. Benar. Kemudian kita ini kan bisa dibilang bukan dari pihaknya berwenang untuk mengungkap kasus ini. Gitu. Jadi seandainya kalau ada ucapan-ucapan atau simbol-simbol atau video-video yang kita berikan itu mengarah lebih ke menuduh seseorang, itu kita tidak seharusnya itu akan melanggar undang-undang ya. Iya, Jadi kita tidak wajib tidak boleh melakukan tindakan tersebut karena takutnya nanti bisa menfitnah atau menuduh, atau bahkan bisa dibilang itu apa sih istilahnya, mengacaukan ya prosesi penyidikan. Jadi saya dan teman-teman sudah saya juga informasikan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Cuma mungkin ada yang bisa kita gali nih lebih lanjut dengan cara kita mau tanya, ini kan yang melakukan Rogo Sukmo adalah TOU ini. TOU ini saya mau cerita dulu teman-teman ya. Selain dia adalah tim dari Kisodo Bono Official, ternyata TOU ini adalah seorang selebriti TikTok atau artis TikTok. Jadi boleh dicek di TikToknya nih. Dan dia gabung ke Kisodo Bono ini memang pertama diajak nih sama Bang Nikoy, karena tuh akhirnya kita cocok gitu ya. Akhirnya kita gabung di tim Kisodo Bono Official. Nah, TOU ini ternyata mempunyai energi, gitu ya. Bisa dibilang energi dari badan TOU ini sensitif, atau kata lain adalah otak tengah dari TOU ini dominan. Nah, otak tengah ini adalah berkaitan dengan sixth sense atau kemampuan di luar nalar manusia. Nah, makanya TOU ini sangat mudah sekali kita pergunakan sebagai mediator atau mediasi, digunakan untuk mediasi dalam rangka mengungkap misteri-misteri gitu ya. Ya Bang Nikoy, gimana? Kita mau tanya-tanya nih untuk kelanjutan. Mungkin sudah banyak juga orang yang kayak kentang gitu ya. Iya, betul. Kemarin itu. Kentang gitu. Kok sampai segitu doang videonya? Iya, dihentikan gitu. kan. Saya mungkin Nikoy juga ngelihat saya agak panik ya. Nah, ya juga lumayan panik gitu Ki. Stop takutnya ya sebenarnya bisa aja kita edit ya, kita edit. Tapi gue udah terlanjur panik. Soalnya gini loh, bukan panik atau gimana. Karena kasus ini masih berjalan, Bro. Betul. Kasus ini masih berjalan, kemudian banyak sekali bisa dibilang itu opini-opini yang apa ya? Macam-macam tentang kasus ini. Jadi pertama saya takut kaitannya dengan kita terkait nanti penuduhan atau apalah gitu. Jadi takut, makanya saya langsung hentikan. Sebenarnya kan kita bisa edit aja ya, tapi kita mau tanya lebih lanjut. Tapi kalau bisa, karena ini kan sadar nih. Jadi mungkin bisa direm-rem. Jadi jangan sampai istilahnya itu ya, teman-teman dan penonton yang ada di Kisodo Bono kalau bisa ya pahami ya. Pahami hal tersebut, karena kita tidak berkenan mengungkap, karena kita bukan dari pihak yang berwenang. Pak Niko, silakan ayo, kamu ditanya. Boleh ya nih, tapi ya? Ya boleh kan? Mungkin Kisodo dulu aja, tanya. Saya dulu? Iya boleh, Kisodo dulu aja deh. Paling, sebenarnya kan kita sebelum melakukan prosesi Rogo Sukmo sebenarnya sudah pernah kita coba ya, tapi kita nggak di videokan. Di belakang layar lah. Belakang layar. Cuma saya mau tanya sekali lagi, perasaan saat melakukan prosesi tersebut yang dirasakan apa sih? Sebenarnya lebih kayak pusing aja sih dulunya awalnya, kayak pusing banget. Terus juga kayak lebih kayak orang ketarik terus, tarik, tiba-tiba berhenti di suatu tempat. Tapi awal pas di suatu tempat gelap atau langsung terang? Udah kelihatan bangunan atau apa, misalnya kalau misalnya kita ke bangunan yang mana itu pasti kalau misalnya tujuannya ke situ ya pasti dapat ke situ. Langsung kulasi tersebut ya, pusing dulu ya.
Jadi gini bedanya dengan kalau saya kan sudah pernah melakukan beberapa kali ya diri sendiri. Memang kalau pusing sih iya kayak gliyang. Jadi mata ini kayak orang mabuk aja ya? Iya kayak gliyang gitu ya, kayak kita di bis gitu ya tuh gliyang. Tahu-tahu memang gelap dan kita akan menuju ke satu tempat yang memang kita sudah bahasanya itu sudah kita ucapkan kuncinya. Kan Dewi sebelum kita itu kan kita ucapkan kuncinya dulu ya. Sebenarnya itu prosesnya lama loh itu, cuma karena kita edit ya. Sebenarnya lama itu, lama bisa 10 menitan. Waktu Dewi mau robot supu itu ya. Nanti sekali lagi saya kasih tahu teman itu lama. Jadi nggak secepat itu. Nggak secepat yang Anda saksikan yang di video. Itu lama dan kita coba berulang-ulang kali gitu ya. Nah oh gitu gelap ya, terus gliyang gitu ya. Langsung ke tempat yang dituju. Kunci. Oke. Tapi setelah sampai di tempat itu kayak kita harus mastiin juga nih, ini udah bener apa belum pas lagi kejadian atau enggak. Soalnya suasana nggak jelas pasti kan? Nggak jelas. Pasti. Udah ada yang kayak pertama udah ke garis polisi, pindah lagi, jadi sampai benar-benar ngepas. Oke. Kayak ibaratnya kalau kita tuh nyari sinyal gitu ya, radio gitu ya, jadi nggak pas banget karena pasti warnanya pudar ya. Saya juga merasakan itu pudar memang. Jadi ibarat kayak filter tuh kayak filter yang itu loh, yang klasik apa sih? Iya, BMW itu ya retro gitu kayak suasana tuh gitu dan mata kita tuh nggak jelas seterang seperti kita yang melihat gitu ya. Iya. Masih kok silakan. Teoyoy, ya kan? Pas take pertama kan sebelum kejadian awalnya kan tuh acak-acakan kan, udah banyak darah. Itu kayak gimana sih? Oh iya itu yang yang gue bilang suruh balik lagi. Iya boleh. Jadi saat aku masuk itu tuh udah banyak darah sama air. Dan itu di belakangnya apa di ruang tengah? Di ruangan. Di ruang depan di itu apa di mana gitu? Tengah sih kayaknya. Air. Tengah sih. Air. Oh, oke. Tengah arah mau ke belakang. Kayak gitu. Cuman emang kayak udah kondisi udah full acak-acakan. Udah berantakan seperti video yang pernah muncul di upload salah satu konten kreator ya. Yang terakhir waktu garis polis lain dibuka udah nonton kan? Nah itu berantakan kayak gitu berarti ya. Tewi udah nonton? Oh belum. Saya udah lihat teman-teman. Saya udah lihat. Jadi berantakan. Saya udah bisa ngebayangin karena ada video itu. Oke. Terus? Kayak gitu. Nah pas lagi take kedua ini berantakan udah. Tapi yang saya suruh balik nih. Oke. Tapi kan saat berantakan itu si Amel ini udah diikat. Yang aku lihat di situ udah diikat itu. Diikat. Yang udah aku lihat di situ saat berantakan itu sebenarnya Amel itu ya dari kamar kan dia ngecek karena ada suara. Sebelumnya nih Amel itu pakai headset karena dia ngedenger suara lebih bising banget. Jadi dia keluar buat mastiin saat dia ngeliat ibunya dan ngelihat ada itu dia langsung panik. Tapi berapa orang? Terus datang 2 orang. Tapi Amel dua orang. Enggak, yang di dalam rumah tuh ada 2 orang. 2 orang apa? 2 cowok. Yang aku lihat di situ ya. Lanjut lagi nih. Saat ketemu kayaknya Amel ini lebih ke berantem dulu, cakar-cakaran. Yang aku lihat cakar-cakaran, terus juga pukul-pukulan. Tapi Amel kalah karena emang kan mereka berdua. Ya fisiknya juga cewek kemana? Kenapa berantakan? Padahal Amelnya diikat pas lagi kemarin, karena sebelum diikat itu mereka tuh udah cakar-cakaran duluan, udah pukul-pukulan duluan di area yang berantakan itu. Di tengah itu, belakang itu ya? Tengah, yang dekat kamar. Benar-benar sama kayak acak-acakan juga. Oke. Gitu. Jadi saat udah berantem udah nggak kondusif, akhirnya Amel tuh disergap terus diikat. Sorry banget tadi kita break dulu. Iya. Karena azan ya tadi ya. Azan ya. Oke, setelah dia cakar-cakaran itu, udah langsung diikat. Dan kalau untuk kematiannya boleh aku sebut jamnya? Jangan. Jadi boleh perkiraan aja ya. Perkiraan boleh. Kalau Ibu Tuti ini karena dia saat lagi tidur, dia nggak ada perlawanan sama sekali. Jadi dia meninggal di tempat tidur. Tempat tidur ya. Tempat tidur dengan posisi yang tiduran dan di bagian kepala sampai ke rahangnya itu udah hancur. Oke. Sama persis ya seperti yang sering kita dengar ya. Nah, kalau untuk Amel ini karena dia ada perlawanan dan saat diikat pun dia masih ngelawan mulutnya, masih sering kayak membentak-bentak segala macam marah-marah. Jadi dia tuh hampir sekitaran dibunuhnya itu sekitaran hampir
jam 4-an. Oh, Karena di subuh ya. Iya, Subuh lah jadi ya, subuh perkiraan. perkiraan aku sih kayaknya untuk Almarhum Amel. kalau misalnya ibunya itu dia Oh. jam 2-an. Kalau semisalnya si Amelnya ini sekitar jam 4-an. Jadi Oke, oke. lumayan lama. Oke, berarti dari beberapa berita yang saya dengar juga, yang gue dengar juga ya, memang Bu Tuti lebih dahulu. Cuma jamnya banyak perbedaan. Kalau dari forensik kalau nggak salah lebih awal ya, lebih awal kalau forensik. Tapi kan ini kita berbicara secara supranatural ya. Jadi ya sah saja kalau ada perbedaan ya. Betul. Oke, jadi bukan berarti juga apa yang kita bahas ini jadi patokan ya. Tapi kita ini kan hanya mengungkap dengan cara kita, Iya. dengan cara kekuatan yang kita punya, kita miliki. Oke, tahu. Jadi apalagi Bang Nikoy? Tadi kan 2 orang Ki ya. Tapi perkiraan Kisodo itu pas Kisodo lihat yang waktu bahas dulu. Nah ini beda nih. Waktu gua berkomunikasi dengan bantuan makhluk yang di sana itu ada 3. Yang diberitakan ada 3. Nah ini perbedaan dari TOY yang dia waktu itu ada 2 ya. Ada 2 sosok pria. Yang kelihatan tuh 2 di situ yang kelihatan. Oke. Berarti ada perbedaan ya. Iya, untuk ciri fisiknya boleh sebut ciri fisik umum ya. Boleh. Boleh. Ciri-ciri aja ya. Iya, umumnya. Oke. 2 orang ini, yang satu tingginya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga, mungkin sekitaran di 165-an. Setinggi saya berarti ya. 167 lah segitu. Tinggi saya ya berarti ya. Hmm. Saya kan 166 ya. Iya, 167 dan satu lagi badannya sedikit agak gempal atau gemuk. Gemuknya nggak terlalu gemuk banget, tapi berisi gitu. Yang itu aku yang lihat gitu. Wow. Segitu. Waduh. Siapa ini kira-kira ya? Ya mungkin ada beberapa yang awal lihat komen ya, karena aku megang akun juga. Mungkin ada beberapa yang benar tebakannya. Di komentar. Mirip gitu, Iya, mirip sama apa yang iya. Teo lihat ya. Oh. Oke. Oke, setelah kejadian itu boleh aku jelasin lagi? Boleh. Jadi karena diberhentiin sebenarnya aku masih kayak apa ya, kayak nge-flash cepet gitu loh. Mhm. Saat berhenti itu nge-flash cepet, tiba-tiba deret, karena kan aku sempet diem beberapa detik. Mhm. Nah itu dia lebih kayak kedua orang ini almarhumah ini ditarik ada juga kayaknya ke kamar mandi deh. Oh iya, Yang aku berarti lihat gitu. yang benar-benar. Jadi kalau misalnya seperti itu, jadi gambaran dia dibersihkan itu, dimandiin. Jadi udah jadi mayat semua tuh dua-duanya. Udah. Dimandiin. Oh, itu ngelihat sekilas tuh ya, cepat Sekilas gitu ya. cepet gerak, sekilas Oke. langsung ditarik lagi dan dimasukin ke dalam mobil. Oke. Itu yang aku lihat. Mungkin nanti kita juga akan melakukan prosesi yang lebih lanjut kali ya, dengan detail gitu ya, Iya. sampai posisi mobil berubah dan sebagainya. Saya juga penasaran juga sih, ya. Nunggu jawaban dari Jin aja dulu. Bener. Jadi istilahnya kalau teman-teman setuju kita lanjutin untuk proses Rogo Sukmo selanjutnya gitu ya, untuk melihat sampai tuntas, walaupun kita nanti batasi, kita bisa edit ya, karena kalau untuk menyebutkan nama dan sebagainya kita agak khawatir ya, kita nggak akan menjurus ke situ. Gitu ya. Oke. Kayaknya cukup aja sampai sini ya. Mungkin nanti di next video kita melakukan proses untuk selanjutnya ya. Jika Oke. teman-teman ini komentar aja. Oke. Mohon juga kritik dan sarannya, komentar dari teman-teman sekalian. Benar atau tidaknya itu dengan percayaan masing-masing. Iya, pokoknya kembalikan ke masing-masing. Yang jelas apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan bisa menjadi apa sih istilahnya itu bahan pertimbangan lah bagi pihak yang berwenang. Kita sih tidak berharap apa yang kita lakukan ini benar gitu ya. Saya kembalikan ke para penonton. Dan Oke. juga almarhum juga tenang lah di sana kan. Mudah-mudahan ada keadilan bagi almarhum. Oke, segitu aja. Ini mungkin hampir ke klarifikasi kita kemarin ya. Iya, betul. Supaya lebih jelasnya lagi, kita tutup aja untuk video kali ini ya. Ya. Mungkin nanti kita bakalan bikin video lagi. Tuh, kritik dan saran komentar teman-teman aja. Iya. Siap. Yuk. Jangan lupa subscribe juga Ya. supaya mengikuti Perkembangannya. alur-alur kita terus ya. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.